Dari 700 people yang ngikutin audisi, satu saja yang terpilih. Hey yo, what's up guys? I'm Sokim, welcome back to my YouTube channel. Nah teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Ya, aku harapkan seperti itu ya. Nah, untuk hari ini kita akan ngebahas tentang gimana sih member dari Blackpink itu bisa masuk ke YG Entertainment dan pada akhirnya debut bersama dengan Blackpink. Penasaran nggak? Ya udah, langsung saja kita mulai dulu dari member yang pertama, yakni Jisoo. Well, untuk Jisoo menarik sih ceritanya Jisoo. Karena Jisoo kayak gini teman-teman. Jisoo itu kayak ngikutin fashionnya dia ataupun kesukaannya dia. Karena untuk Jisoo sendiri ternyata ya Jisoo itu emang suka nyanyi teman-teman. Dan bahkan keluarganya juga suka nih tentang hal-hal yang berhubungan dengan musik. Bahkan ya teman-teman, pas saat ada acara kumpul-kumpul keluarga nih ya kan, bukan kumpul kebo kayak kalian, maksudnya kumpul keluarga ya. Jadi pas saat ada acara kumpul keluarga nih, Jisoo nanti akan maju dulu ke depan, oke, maju ke depan dan dia juga akan menyanyi. Dan itu juga akan membuat orang tuanya juga senang dan juga sering memberikan Jisoo ini pujian. Sama dulu kayak aku ya, jadi teringat masa kecil. Kalian tahu gak sih teman-teman, dulu itu aku orangnya yang benar-benar over pede banget. Dulu mungkin aku kepribadiannya extrovert kali ya, sekarang berubah menjadi introvert. Dulu ya, di sekolah nih, aku hampir setiap hari itu maju ke depan dan menyanyi. Kalian tahu lagu The Massive yang Jangan Menyerah? Itu dulu aku sering banget nyanyiin teman-teman. Dan bahkan ya teman-teman, dulu aku juga suka banget ke dance. Kalian tahu gak sih saking pedenya aku dulu, aku bakalan maju ke kelas dan juga ke dance. Jujur kalau inget sampai sekarang ya, aku tuh serasa pengen kembali lagi ke masa lampau, kayak melakukan yang namanya time traveling dan juga bilang sama diri aku sendiri yang kecil, lu jangan over pede deh. Kalau lu ingat soalnya malu. Jujur teman-temannya, kalau aku ketemu teman SD sekarang dan mereka cerita tentang itu, aku kayak serasa pengen pulang dan juga menghilang dari bumi. Well, kita comeback lagi ngebahas tentang Jisoo, kok malah jadinya curcol ya. Oke, kalau kita berbicara tentang Jisoo, kalian tahu nggak sih? Dikarenakan dia juga kan suka nyanyi ya. Ya udah gitu. Dia pada akhirnya ngikutin audisi di YG Entertainment. Nah, pada kali itu, yang Hyunsuk ini kayak memperhatikan Jisoo ya. Ada salah satu hal nih yang paling mencolok dari Jisoo pada kala itu, yakni cincin. Habis itu Babe YG nanya kayak gini dong, itu cincin maksudnya apa nih? Lu udah punya pacar? Karena kan di YG Entertainment sendiri punya aturan yang ketat teman-teman. Kalian itu nggak boleh dating. Nah, buat kalian yang bilang, bang, itu kayaknya omong kosong doang deh. Buktinya apa? Jennie kerap kali kok dirumorkan dating. Kok bisa kayak gitu? Katanya nggak boleh dating. Oke, untuk masalah Jennie, ya kita juga nggak tahu ya Jennie itu beneran dating atau enggak. Karena untuk ke YG Entertainment sendiri belum mengkonfirmasi ataupun mengklarifikasi tentang hubungan Jennie. Tapi teman-temannya, jangan samain lah gitu masa lalu sama masa sekarang. Kalau masa lalu kan mereka masih trainee ya. Mereka masih trainee dan ya mereka juga pasti disuruh lebih fokus gitu untuk menjalani masa pelatihan. Kalau sekarang mereka itu udah debut bertahun-tahun teman-temannya. Agensi melarang mereka, lu jangan kencan ya. Kalau lu berkencan gue keluarin lu dari agensi. Terus member Blackpink bilang gini, ya udah sih keluarin saja gitu. Siapa yang rugi? Menurut aku yang rugi juga agensi sih. Jadi kalau sekarang ya terserah dari member Blackpinknya mau dating atau enggak, ya itu hak-hak pribadi mereka. Makanya agensi juga enggak mau ikut campur mengenai urusan pribadi artis mereka. Udah paham teman-teman? Oke, kita lanjut lagi membahas tentang Jisoo. Jadi Jisoo juga pernah ngungkapin nih, dia itu ternyata dideketin nih oleh SM Entertainment. Jadi agen casting SM Entertainment pada kala itu ngajakin Jisoo, ya udah yuk gabung aja gitu sama kita di SM Entertainment. Tapi pada kala itu Jisoo bilang kayak gini, aduh bang, maaf ya bang, Neng nggak bisa ngikut sama abang gitu. Soalnya Neng ini udah tanda tangan kontrak sama Babe YG gitu. Oke, jadi gitu teman-teman ceritanya. Kenapa Jisoo itu nggak masuk SM Entertainment dan lebih memilih YG Entertainment. Jujur ya, kalau aku nih secara pribadi, nggak aneh sih kalau Jisoo itu masuk ke SM Entertainment. Soalnya Jisoo ini teman-teman, modelan Jisoo ini itu ciri khas SM Entertainment banget. Kalian kenal Eugene nggak? Bukan Eugene Krab ya, itu kepiting kalau Eugene Krab. Nah kalau Eugene yang member SES, itu visualnya mirip banget sama Jisoo. Pernah nih teman-teman aku lihat di Blackpink Pink Venom, itu visual Jisoo mirip banget sama Eugene, sumpah. Ini aku doang yang mikir kayak gini atau enggak? Nanti sampaikan bagaimana opini kalian di kolom komentar. Jujur pas saat aku ngelihat Jisoo di scene ini, itu ngingetin aku akan YG Entertainment. Kok YG Entertainment? Maksudku Eugene. Bego emang gua. Dan untuk Jisoo sendiri, sebelum dia itu udah bersama dengan Blackpink, dia emang udah punya popularitas juga sih teman-teman. Karena untuk Jisoo itu juga kerap kali tampil di berbagai kesempatan. Entah itu di drama, kalian itu inget gak sih dengan drama Jisoo bersama dengan Sandara dan juga Ayu? Ya, itu salah satunya. Dan mungkin ada yang tahu judulnya apa, nanti langsung saja komen di kolom komentar. Aku sih nggak mau kasih tahu judulnya sama kalian ya. Karena aku juga pelit teman-teman. Ngapain ngasih tahu kalian judulnya? Nggak sih, bohong. Aku nggak mau ngasih tahu karena aku juga lupa sih. Habis itu Jisoo ini juga pernah mempromosikan mobile game. Koper juga dipromosiin sama Jisoo. Habis itu ada juga produk smartphone, seragam sekolah, dan juga kamera Nikon.
Gila. Itu masih belum debut loh teman-teman ya. Tapi udah muncul di berbagai banyak kesempatan. Next kita akan masuk ke member yang kedua, yakni Jennie. Tapi kalian yang nonton ini belum subscribe teman-teman. Gimana sih? Ya ampun teman-teman, kok pelit banget sih subscribe-nya. Ayo dong dibantu perkembangan channel ini dengan cara subscribe, bunyi loncengnya, serta like, comment, and share. Oke, kalau kita ngebahas tentang Jennie sendiri, kalian tuh pasti tahu ya bahwa Jennie pas saat masih kecil, usianya kalau nggak salah 10 tahunan gitu, dia itu pindah dari Seoul ke New Zealand. Dan saat Jennie ini masih menjadi mahasiswa di ACG Parnell College di Auckland, Selandia Baru, dia diwawancarai oleh MBC untuk menjadi salah satu program dokumenternya. Dan ini menjadikannya yang pertama kali dari grup yang tampil di TV. Jennie juga menjelaskan dalam sebuah wawancara bahwa dia itu banyak banget mendengarkan K-pop saat berada di New Zealand dan ingin menjadi seorang entertainer juga. Dan mungkin untuk para Blink itu juga pasti banyak yang tahu ya bahwa di saat Jennie ini bakalan pindah ke Amerika atau Amerika Serikat untuk melanjutkan studinya lagi. Jennie kemudian memberitahu omanya, "Oma, aku pengen dong pergi ke Korea." Habis itu omanya nanya, "Ngapain neng ke Korea?" gitu. Jennie pun bilang dia itu pengen menjadi seorang entertainer dan juga ngikutin audisi. Dan pada akhirnya ya udah rezekinya Jennie emang di YG Entertainment. Dia terbang dari New Zealand ke Seoul lagi, dia ngikutin audisi di YG Entertainment dan akhirnya lolos dan menjadi trainee di agensi YG Entertainment. Dan teman-teman itu pasti udah pada tahu dong bahwa Jennie ini menjadi trainee yang paling populer banget. Bahkan ya sebelum debut itu orang-orang pada ngantri nih ngasih hadiah kepada Jennie. Bahkan untuk hadiah untuk Jennie ini kerap kali dititipkan kepada trainee-trainee yang lain. Waduh, debak. Dan sebelum debut, Jennie juga pernah muncul di beberapa project seperti itu. Let's say ada project lagi. Let's say ada project bareng Ihi dengan lagu yang bertajuk Special. Lalu ada juga project bersama dengan Seungri yang judul lagunya adalah GGB. Dan ada juga project bersama dengan G-Dragon. Kalau nggak salah sama G-Dragon itu ada 2 project nggak sih? Yang pertama itu kan ada Dead XX, yang kedua itu ada Black. Tapi jujur aku suka banget yang Black. Kalau yang Dead XX aku masih belum dengar teman-teman. Itu bagus nggak sih menurut kalian? Jujur aku kayak belum dengar. Kok bisa ya? Itu padahal booming banget tuh waktu itu. Kok aku belum dengar ya? Tapi kalau Black itu sumpah aku suka banget. Sarang terena esa unci. Gila keren banget itu mas sumpah. Jennie yang nyanyi, aku yang kesemsem, gak tau kenapa ya. Energi yang ditransfer oleh Jennie ke aku bener-bener merasa banget. Dan kalau kalian sendiri boleh dong nanya-nanya, kalian tuh lebih suka yang Dead XX ataupun yang Black? Nanti langsung saja komen di kolom komentar. Next kita masuk ke member yang ketiga, ada Lisa. Nah untuk Lisa sendiri kalian juga pasti tahu dong bahwa dia dari kecil atau masih yang imut-imut kiowo-kiowo nih, dia itu emang suka banget nih teman-teman untuk ngedance. Bahkan dia itu juga pernah ada gitu ya kan, ya dikira rasa kali yang pernah ada. Maksudnya ya teman-teman, Lisa ini pernah berada di kru tari ketika dia itu masih berada di Thailand. Kira-kira pas saat di kru tari Lisa ini sama Bem dari GOT7 gak sih? Gitu nggak sih? Mereka satu kru tari kan? Nanti langsung aja komen di kolom komentar kalau seandainya aku salah. Singkat cerita, pada kala itu YG Entertainment ini kan ngadain audisi gitu ya di Thailand. Dan yaps, Lisa ini pun ngikutin audisi gitu di YG Entertainment. Karena dia juga suka nari, dia juga suka nyanyi. Jadi, keinginan seorang Lisa Blackpink untuk menjadi seorang entertainer ataupun seorang idol itu juga sangat besar. Ya udah, dia pun memutuskan untuk mengikuti audisi di YG Entertainment. Nah, kalian tahu nggak sih yang hebatnya ya? Dari banyaknya orang yang ngikutin audisi, Lisa menjadi satu-satunya yang kepilih teman-teman. Dan pada akhirnya Lisa ini pun tanda tangan kontrak bareng YG Entertainment dan dia pun pergi ke Korea Selatan untuk menjalani trainee. Dan untuk Lisa, dia juga cukup berat sih trainee di YG Entertainment karena dia juga kan orang Thailand ya teman-teman ya. Jadi ini juga yang membuat dia benar-benar kesusahan pada kala itu. Dia juga tidak bisa berbicara dengan yang lainnya gitu. Intinya kayak sulit banget berkomunikasi gitu teman-teman. Tapi ya teman-teman, berdasarkan story-story yang aku baca, pas saat Lisa juga sedang mengatasi bagaimana kesulitannya untuk berkomunikasi, member-member dari Blackpink pada kala ini juga kerap kali membantunya pada saat itu. Waduh, amazing gak sih? Dan untuk Lisa sendiri, sama seperti member-member yang lain, Lisa juga pernah tampil di beberapa project. Salah satunya adalah di lagu Taeyang favorit aku banget yang Ringga-Lingga-Ling, Ringga-Ringga-Ling. Dan gak hanya tampil di Ringga-Lingga, untuk Lisa ini juga pernah tampil di beberapa project. Let's say, Lisa ini menjadi model untuk merek Fashion Street YG Nonagon bersama dengan BI dan juga Bobby Icon sejak tahun 2015. Dan teman-teman, kita akan masuk ke yang terakhir, ada Rose. Nah, kalau untuk Rose ini dapat kita sebutkan sebagai trainee YG Entertainment yang benar-benar misterius banget. Kenapa dia itu disebutkan misterius? Tahan dulu, di-subscribe dulu dong channel aku, baru aku kasih tahu alasannya. Oke, kalau kita berbicara tentang Rose, Rose ini sangat hebat banget loh teman-teman. Kalian pernah denger dong ya bahwa Rose ini ngikutin audisi kan untuk masuk ke YG Entertainment?
Dan pada kali itu, perbandingan untuk masuk ke YG Entertainment ataupun pas saat di audisi, kalian tahu nggak sih berapa perbandingannya? 700 banding 1. Artinya adalah dari 700 people yang ngikutin audisi, satu saja yang terpilih. Dan satu orang yang beruntung itu adalah Rose. Debak banget gak sih? Dan ada salah satu hal yang pernah diungkapkan oleh Rose, yaitu tentang sang ayah. Jadi ayahnya ini benar-benar kayak memiliki peran yang sangat besar banget yang membuat Rose ini masuk ke YG Entertainment. Adapun ceritanya kayak gini, langsung aja kita baca bagaimana ungkapan dari Rose. Aku dulu tinggal di Australia dan itu adalah lingkungan pedesaan dan bukan kota metropolitan. Jadi aku pun tinggal di rumah main piano ataupun main gitar dan juga bernyanyi. Ayahku juga memperhatikan bahwa aku suka musik. Jadi dia pun ngebawa aku ke audisi. Nah, sebelum aku ngikutin audisi, musik itu adalah hobi. Tapi begitu aku datang ke Korea dan menyadari di mana aku berdiri dalam hal keterampilan, aku pun menjadi lebih bersemangat dan juga kompetitif tentang hal tersebut. Dan Cinggu, seperti yang aku bilang tadi, Rose ini kan kayak misterius gitu. Kenapa sih Rose ini misterius? Karena untuk Rose itu wajahnya belum sama sekali terungkap gitu, seperti member-member yang lain. Bukan berarti YG Entertainment gak ngasih project ya ke Rose, dikasih kok project sama YG Entertainment. Kalian tahu kan lagu yang Kyokoku? Yaps, lagu yang sama G-Dragon maksudku yang Without You. Itu kan wajah dari Rose kan nggak terungkap ya. Dan bahkan suara dari Rose, suara yang sekarang, kalau kita bandingkan dengan yang di Without You, itu kayak beda banget ya teknik vokalnya, ya nggak sih? Kalian merasakan nggak sih tentang hal tersebut? Jadi Cinggu, dikarenakan YG Entertainment itu kan belum mempublish ya wajah dari Rose sebelum debut. Bahkan ketika dia punya project sama G-Dragon saja wajahnya nggak dipublish teman-teman. Inilah yang membuat aku mengatakan Rose itu sebagai mysterious girl dari YG Entertainment. Kalau kalian sendiri apakah setuju dengan pendapat aku? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Well guys, tadi kita sudah membahas tentang gimana sih gitu member Blackpink ini akhirnya bisa masuk ke YG Entertainment dan akhirnya debut bersama dengan Blackpink. Ya, semoga cerita mereka dapat menginspirasi kalian semua lah ya untuk dapat mengejar impian kalian. Sekian aja untuk hari ini. I'm Sulky Mamit dan aku juga mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada salah-salah informasi, nanti langsung aja koreksi di kolom komentar. See you next time. Goodbye.